Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eka Ari Febriono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Mayang, yaitu dari Kabupaten Jember. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak Muhammad Rafiq, yaitu guru IPS dari SMP Negeri 2 Mayang. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nantinya saya akan melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas ketika pembelajaran Bapak nanti. Adapun tujuan dari dilakukannya observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas nanti. Dan mengapa sekarang kita melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu sebagai persiapan awal Bapak. Jadi persiapan awal sebelum nanti melakukan pembelajaran di dalam kelas agar Bapak nanti lebih siap dalam melakukan pembelajaran. Oke. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terlebih dahulu kepada Bapak. Baik, pertanyaan pertama Bapak, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti? Tujuannya adalah agar supaya peserta didik ini mampu mendeskripsikan keanekaragaman bentuk ekonomi terhadap keragaman ekonomi. Wah, bagus sekali materi yang akan dengan sampaikan, sangat menarik sekali menurut saya Bapak. Kemudian bagaimana metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti? Saya di sini akan menggunakan nantinya ini PPL dari itu juga mengkombinasikan gabungan dari diskusi kelompok dan aktivitas. Baik Bapak, jadi Bapak akan menggunakan PPL dan juga diskusi kelompok. Jadi di sini saya nanti akan memfokuskan pengamatan pada kegiatan metode pembelajarannya dan juga kegiatan diskusi kelompoknya. Baik, nanti Bapak bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan nanti. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan ini? Kebetulan saya ingin melaksanakan ini hari Sabtu jam kedua di kelas 8. Baik Bapak, jadi Bapak akan melaksanakan pada hari Sabtu jam kedua nih, di kelas 8A. Bapak akan mengadakan observasi di hari tersebut. Baik Bapak, jadi nanti oh ya Bapak, nanti setelah kita mengadakan observasi, nanti kita juga akan melanjutkan dengan percakapan pasca observasi seperti pra-observasi ini. Nanti setelah observasi ada percakapan pra-observasi nanti yang akan ditemani dengan pengajar praktek saya Bapak. Yes, jadi nanti kita akan melakukan kembali. Baik Bapak, mungkin ini untuk percakapan pra-observasi hari ini saya rasa sudah cukup. Nanti kita berjumpa pada hari Sabtu untuk mengadakan observasi pada pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas Jakarta. Baik, terima kasih Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adilatul Fidyatun Ketik Almira Nuria Alia Dwi. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Sebelum kita mulai, saya mau kasih dulu tentang pembelajaran kemarin, mengingatkan bahwa pada minggu kemarin kalian sudah menerima materi tentang kondisi geografis dan sumber daya. Sekarang masih berkaitan anak dengan kondisi keanekaragaman masyarakat. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi terhadap keragaman aktivitas ekonomi. Jadi kita belajar. Sekarang saya mau tanya, barangkali ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan cuaca? Ada yang tahu? Ini Cuaca adalah keadaan atau atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi cuaca lainnya. ya, di suatu tempat pada waktu tertentu. Ini yang dimaksud dengan cuaca. Barangkali ada yang tahu dengan apa yang dimaksud dengan iklim? Silakan yang tahu dengan barusan ada dasarnya, silakan. Din. Ya, benar. Kalau iklim ini jangka waktunya perubahannya panjang. Maksudnya bisa juga 90 tahun atau lebih. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan yang ekonomi. Kalau cuaca ekstrim seperti badai, kekeringan atau banjir dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Jadi kalau waktunya panen banjir, tidak bisa dipastikan bisa merugikan orang tersebut ya atau petani tersebut. Untuk kehidupan sehari-hari, pengaruhnya ini. Kedua, Indonesia memiliki keanekaragaman ya, baik itu masalah aspek ekonominya maupun itu melihat tayangan video barusan, saya akan membagikan LKPD. Ini silakan kalian kerjakan menurut kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Ada 6 kelompok ya, silakan ini dapat masing-masing satu LKPD di kelompoknya. Silakan anak untuk kelompoknya. Waduh.
Ini saya akan bagikan satu kelompoknya. Diki mana? Astagfirullahaladzim. Gimana? Bawa. Aduh. Mana lagi kelompoknya? Bagi yang bawa handphone bisa dipergunakan. Udah di sana. Kalau saja tim datanya sampai dengan ketiga saja. Anak, ini sudah saya berikan Pak. Silakan diberikan. Jadi namanya. Pakai itu sudah pakai. Pakai api dan bumbunya. Ya, hasil yang kalian dapat dari buku maupun handphone bisa dituangkan ke di sini kan kelebihannya. Masuknya kita asli ya. Di sini jadi di sini 20 menit soalnya gimana? Jajan iya lagi sama tadi HP nya cel hula apa takut bukan tenang jangan guli jangan ini ya Alit ini iklim dia misalnya dua-dua itu kami
Ini dan Hasil pertambangan udah ditulis ya Al sudah nemu banyak tadi gitu Ini adalah kesalahan yang nomornya ya. Kemudian lanjut ke presentasi yang satu pendampingan. Memastikan hasil diskusi dari dibaca hasil diskusi kami. masih ada ini itu ada. Dalam pembahasan Menitnya ini aja bisa kan? Karena terjadinya erosi dan sedimentasi lingkungan. pada tebak-tebakan Sudah. Berapa sih dia? Kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. pasti ada yang maju. Kelompok yang lain diperhatikan kelompok satu ini ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, saya kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi cuaca dan iklim. Yang pertama di bidang pertanian, menyebabkan produksi pertanian menurun secara signifikan dan cuaca yang tidak stabil atau ekstrim dapat mengganggu jadwal tanam dan berpotensi merugikan hasil panen. Yang kedua, di bidang perikanan, mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan mengharuskan kita untuk mencari solusi agar tetap dapat memanfaatkannya secara berkelanjutan. Yang ketiga, di bidang transportasi, cuaca dan iklim mempengaruhi keselamatan dan kesediaan dan efisien transportasi. Yang keempat, di bidang kesehatan, cuaca dan iklim dapat menyebabkan penyakit mempengaruhi kesehatan mental dan menimbulkan bencana alam yang merugikan. Kemudian hasil presentasi dari kelompok ini. Siapa anak-anak? Ya itu tadi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari
Pengaruh cuaca iklim di bidang pertanian. 1. Pengaruh Isi daya ikan, perubahan cuaca dapat membuat ikan stres karena kualitas air sehingga daya tahan tubuh ikan menurun dan mudah terserang penyakit. 2. Pengaruh cuaca iklim di bidang transportasi darat. Cuaca seperti hujan deras, badai serbu atau kabut tebal dapat menyebabkan penurunan jarak pada meningkatkan risiko kecelakaan dan menimbulkan kelancaran lalu lintas. 4. Pengaruh cuaca iklim di bidang kesehatan. 1. Cuaca panas dapat penyakit jantung. 2. Cuaca berubah cepat menurunnya penyakit yang berhubungan dengan air, seperti tingginya curah hujan dapat mengancam suplai air bersih dan meningkatkan risiko penyakit seperti dehidrasi akut dan diare. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi ini. Yang pertama, pengaruh cuaca iklim di bidang industri. Tingkat kelembapan udara dan curah hujan dapat menimbulkan kerusakan seperti berkaratnya bagian tertentu dari industri. Yang kedua, pengaruh berbagai yang lingkungan makhluk hidup di ekosistem tersebut. Langsung menjadi curah hujan radiasi dan menyebabkan tempat. Yang ketiga, pengaruh cuaca iklim di bidang pariwisata. Kondisi cuaca yang kacau, rusaknya lingkungan fisik, hilangnya daya tarik wisata. Yang terakhir, pengaruh cuaca iklim pada bencana alam. Perubahan iklim dapat menyebabkan kecepatan erosi dan aliran air di permukaan, pengeringan kerugian air yang selanjutnya terjadi banjir dan longsor. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pelaksanaan betul seperti presentasinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ini mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Yang pertama, aktivitas pertanian akibat kondisi geografis. Kekeringan akibat musim kemarau dapat mengurangi produktivitas pertanian dan menekan hasil panen. Yang kedua, aktivitas perikanan akibat kondisi geografis. Perubahan iklim dapat menyebabkan cuaca ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Hal ini membuat wilayah sulit memprediksi musim penangkapan ikan. Yang ketiga, aktivitas pertambangan akibat kondisi geografis. Data geografis Indonesia berpengaruh terhadap aktivitas pertambangan karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah. Yang keempat, banyaknya pilihan wisata bahari seperti diving, surfing, dan berenang sehingga di tempat terlihat lebih aman. Dampak yang kelima, dampak kondisi geografis dapat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Aktivitas pertanian akibat kondisi geografis. Ini perubahan yang ditanam itu pengelolaan lahan. Faktor geografis yang mempengaruhi aktivitas pertanian. Cuaca, hujan, suhu udara, tinggi lokasi, pH tanah, iklim, jenis tanah, dan unsur lahan.
Saran, contoh tentang stroberi ditanam di daerah dataran tinggi yang dingin. 2. Aktivitas perikanan akibat kondisi geografis. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dapat berdampak pada aktivitas perikanan. Di antaranya, Indonesia memiliki perairan yang luas dan kebanyakan sumber daya laut. Namun, kondisi geografis Indonesia juga dapat berdampak negatif, yaitu pembangunan sarana prasarana yang kurang merata. Kapal asing dapat masuk dan mencuri sumber daya laut. 3. Aktivitas pertambangan akibat tambangan dapat berdampak pada lingkungan dan masyarakat tergantung pada kondisi geografisnya. Pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan di laut, pengurangan aktivitas barat, erosi dan sedimentasi gerakan tanah atau lingkungan, dan perubahan iklim. 4. Geografis Indonesia mengalami banyak aktivitas para wisata. Di antaranya banyaknya wisata bahari seperti diving, surfing, fishing. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan. Dampak kondisi geografi terhadap ekonomi masyarakat memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan munculnya banyak mata pencarian, pola-pola pembangunan, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evelina Stefania, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan program dari kelompok kami. Yang pertama, pengaruh cuaca dan iklim di bidang industri. 1. Meningkatkan risiko keselamatan pekerja. Cuaca ekstrim dapat membahayakan pekerja industri. Yang kedua, rusak peralatan industri. Peralatan industri yang terbuat dari besi dapat bersana saat musim penghujan. Yang ketiga, pengaruh peralatan mesin industri. Tingkat kelembapan udara dan curah hujan dapat menimbulkan kerusakan pada mesin industri. Yang kedua, pengaruh cuaca dan iklim di bidang lingkungan hidup. Pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Yang kedua, hutan. Perubahan iklim dapat berdampak buruk pada kondisi hutan seperti penurunan jumlah makanan dan produk hutan. Yang ketiga, kualitas air. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya kualitas sumber air. Yang ketiga, pengaruh cuaca dan iklim di bidang pariwisata. 1. Perubahan iklim dapat mempengaruhi alam dan budaya yang menjadi produk perwisataan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola kunjungan wisatawan, persepsi dan preferensi wisatawan. Yang ketiga, mata pencaharian. Jika destinasi pariwisata mengalami kerusakan atau tidak menarik lagi bagi para wisatawan, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Yang terakhir, pengaruh cuaca dan iklim pada bencana alam. Pertama, musim hujan. Musim hujan yang berlebihan dapat membuat bencana seperti banjir dan tanah longsor. Yang kedua, musim kemarau. Musim kemarau yang berlebihan dapat membuat berbagai bencana seperti kerusakan tanah, berkurangnya pasokan air yang tersedia untuk penanaman, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi dari bersama kelompok sudah selesai semua. Nah, anak-anak kira-kira hasil atau kesimpulan yang bisa didapat dari
Diskusi kelompoknya apa? Bapak yang pertama keanekaragaman bentuk geografis ini mempengaruhi keanekaragaman. Apalagi kira-kira anak? Bahwa pengaruh iklim dan cuaca ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ada lagi tidak? Kira-kira. Bahwa yang berikutnya dengan keunikan di wilayah tertentu ini masing-masing wilayah memiliki keunggulan komoditas sesuai dengan potensi alam. Misalnya kalau kita rendah di wilayah kondisi ekonomi masyarakat rata-rata dalam berdagang pertanian. Sedangkan kalau di daerah gunung ini rata-rata perekonomian masyarakatnya adalah berkebun dan bertani. Dan lagi kalau kita di kondisi geografis di daerah laut, jadi kegiatan ekonominya juga variasi. Jadi biasanya apa nanti nelayan dan tambal dan perdagangan pelaku. Jadi setiap alam ini memiliki keunikan tersendiri. Di sini paham ya anak ya? Keanekaragaman bentuk geografi ini sangat mempengaruhi keanekaragaman dari ekonomi masyarakat. Tugas untuk dikerjakan di rumah silakan dicatat. Ini tugas terakhir untuk dikerjakan di rumah. Sudah mencatat? Kemudian sudah mencatat? Baik anak-anak, kalau gitu selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk berikutnya kalian lebih banyak untuk belajar ya. Terima kasih untuk sekarang. Saya akhiri anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eka Ari Fedriono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Buamayang, berasal dari Kabupaten Jember. Kali ini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani dengan Bapak Muhammad Taufik selaku guru IPS di SMP Negeri Buamayang. Kemudian saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya, pengajar praktik kelas 254A, yaitu Bapak Zainul Fatah. Selamat pagi Bapak-Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi Pak Rafiq, hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang kemarin sudah Bapak laksanakan dan saya sudah mengobservasi Bapak di kelas G.
Baik Bapak, yang pertama, bagaimana kesan Bapak setelah Bapak melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah karena saya kemarin setelah melaksanakan pembelajaran ini sangat bahagia, sangat senang karena anak-anak juga antusias untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, betul sekali. Kemarin saya juga sudah melihat anak-anak sangat antusias sekali dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin. Baik, Bapak, mungkin bisa Bapak ceritakan area pengembangan yang kemarin sudah Bapak laksanakan di tahap-tahap pembelajarannya yang sudah Bapak laksanakan, bisa diceritakan kembali. Jadi yang saya sampaikan untuk area pengembangan yang saya lakukan kemarin ini pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui diskusi kelompok. Baik. Kemudian Bapak, menurut Bapak, setelah Bapak kemarin melaksanakan pembelajaran, mungkin yang menurut Pak Rafiq sendiri yang perlu ditingkatkan itu apa? Yang saya lihat kemarin ada beberapa kelompok yang memang tidak aktif dalam kegiatan diskusinya, terus ada juga yang tidak berpartisipasi, ada yang diam saja, ada yang ngobrol saja. Tapi sebenarnya saya puas dengan Baik Bapak, jadi kemarin memang ada beberapa anak ya yang kurang aktif nih dalam diskusi kelompoknya kemarin. Nah, sekarang tindak lanjut apa yang Bapak bisa lakukan setelah pembelajaran kemarin? untuk memperbaikinya, saya akan memperbaiki metode pembelajaran saya saat mengajar dan akan lebih memberikan kesempatan kepada siswa yang belum aktif di kelompoknya agar makin aktif. Bagus Pak B. Jadi rencana yang Bapak laksanakan itu berarti untuk memperbaiki proses pembelajaran kemarin. Jadi kemudian mungkin akan menambah media pembelajaran ini. Ya. Baik. Jadi, nah mungkin selanjutnya kira-kira mulai kapan rencana yang akan Bapak laksanakan tadi? Insya Allah secepatnya Pak, ketika saya masuk ke kelas tersebut. Oke, baik. Jadi nanti ketika pembelajaran selanjutnya ya Pak. Baik. Jadi semoga apa yang diharapkan yang kemarin yang kurang atau yang perlu diperbaiki nanti ketika pembelajaran lagi bisa Pak Rafiq realisasikan. Saya tunggu kabar baiknya nanti pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih bagus yang Pak Rafiq laksanakan. Jadi saya sampaikan terima kasih Pak Rafiq untuk kemarin sudah kita melaksanakan mulai pra observasi, kemudian observasi dan sekarang pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih.